Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur yang kita pelajari pada saat ini ada tahapan-tahapan perkembangannya. Pertama kali pengelompokan unsur itu adalah berdasarkan logam dan non-logam. Jadi ini ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur menjadi dua, yaitu kelompok logam, isinya unsurnya adalah besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Kemudian non-logam adalah arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Kelemahan dari pengelompokan unsur ini adalah masih banyak unsur lain yang tidak masuk dalam penggolongan. Kemudian yang kedua, pengelompokan unsur adalah ditemukannya tabel periodik Lavoisier. Pengelompokan unsur berdasarkan golongan gas, golongan logam, non-logam, dan oksida logam. Golongan pertama adalah golongan gas, itu unsurnya adalah oksigen dan hidrogen. Golongan kedua adalah kelompok non-logam, itu ada sulfur, fosfor, karbon, klor, dan fluor. Golongan yang ketiga adalah golongan logam, itu berisi arsen, bismut, kobalt, timbal, seng, nikel, perak, dan timah. Golongan yang keempat adalah golongan oksida logam yang berisi kalsium oksida, barium oksida, silikon 4 oksida, magnesium oksida, aluminium oksida. Kelemahan dari pengelompokan unsur ini adalah tidak semua unsur dimasukkan ke dalam tabel dan unsur golongan yang sama tidak memiliki sifat yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem periodik triad de Brenner yang dikenal dengan hukum triad de Brenner. Jadi de Brenner adalah nama penemunya, triad adalah nama teorinya. Jadi ini pengelompokan unsurnya didasarkan pada kemiripan sifat tiga unsur. Contohnya adalah triadnya ada triad 1, triad 2, triad 3, triad 4, dan triad 5. Triad 1 itu LiNaK, triad 2 CaSRBa, triad 3 SSETE, triad 4 ClBrI, triad 5 MnCrFe. Jadi menurut hukum triad de Brenner adalah massa atom relatif unsur yang di tengah itu merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur yang pertama dengan unsur yang ketiga. Ini contohnya adalah di sini triad yang keempat. Jadi massa atom relatif untuk Br itu adalah rata-rata dari massa atom relatif Cl dengan I. Kelemahan dari teori atom triad de Brenner ini adalah tidak hanya tiga unsur yang memiliki kesamaan sifat. Kemudian selanjutnya adalah sistem periodik Octave-Newlands atau yang dikenal dengan hukum Octave-Newlands. Dasar pengelompokan unsur ini adalah kenaikan massa atom. Unsur ke-8 sifat unsurnya mirip dengan unsur yang pertama. Jadi oktav itu adalah tangga nada. Jadi dari do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, jadi unsur yang pertama sifatnya mirip dengan unsur yang ke-8. Nah, ini adalah ada golongan yang pertama adalah golongan do, golongan yang kedua golongan re, golongan yang ketiga adalah golongan mi, golongan yang keempat adalah golongan fa, golongan yang kelima adalah golongan sol, golongan yang keenam adalah golongan la, golongan yang ketujuh adalah golongan si. Kelemahan dari sistem periodik ini adalah hanya cocok untuk unsur bermassa atom kecil dan tidak cocok untuk unsur yang bermassa atom besar. Yang selanjutnya adalah sistem periodik Mendeleev ya, yang dikenal dengan hukum Mendeleev. Dasar dari pengelompokan unsur ini adalah kenaikan massa atom dan sifat-sifatnya. Ya, jadi sifat yang sejenis itu dikelompokkan dalam satu golongan dan peletakan unsurnya itu adalah berdasarkan kenaikan massa atom. Di sini sudah menyerupai sistem periodik modern. Jadi dikenal golongan 1 sampai golongan 8, kemudian juga ada periode 1 sampai dengan periode 12. Di sini masih banyak tanda tanya, artinya unsurnya belum ditemukan ya. Jadi di sini Mendeleev memprediksi tak yang ada tanda tanyanya ini adalah suatu saat nanti akan ditemukan unsur, tapi sekarang belum ditemukan. Kelemahan dari model sistem periodik Mendeleev adalah penempatan tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, kemudian masih banyak tempat kosong. Kemudian yang kita kenal saat ini adalah sistem periodik modern yang dikembangkan oleh Henry J. Moseley. Dasar dari sistem periodik modern ini adalah kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Jadi unsur-unsur yang sejenis itu terletak dalam satu golongan, kemudian letak dari unsur ini adalah sesuai dengan kenaikan nomor atomnya ya. Jadi di sini nomor atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ini adalah urut. Demikian adalah perkembangan sistem periodik unsur. Terima kasih atas perhatiannya.